Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi meskipun tetap sama secara daring, tetapi tidak apa-apa. Ibu harap tidak akan menghilangkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran. Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai teks puisi yang bagian D dan E-nya. Maka dari itu, kita mulai pembelajarannya ya. Yang D yaitu telaah unsur-unsur pembangun puisi. Yang E, penyajian gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk puisi. Pertama yaitu yang D, telaah unsur-unsur pembangun puisi. Dalam poin D ini terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu keterkaitan tema dengan suasana puisi. Yang kedua, keterkaitan amanat dengan makna puisi. Yang pertama yaitu keterkaitan tema dengan suasana puisi, yaitu ide atau gagasan pokok yang ditentukan untuk membuat sebuah karya tulisan, khususnya pada tulisan puisi. Nah, agar sebuah karya tulisan tersebut dapat menciptakan suasana yang dapat dirasakan atau yang menjiwai pembacanya, baik suasananya yang sedih, bahagia, haru, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu keterkaitan amanat dengan makna puisi. Dalam hal ini, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya yang sesuai dengan isi puisi, sehingga pembaca juga dapat mudah memahami arti yang terkandung di dalam puisinya. Yang bagian E yaitu penyajian gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk puisi. Dalam poin E ini terdapat langkah-langkah penulisan puisi. Dalam langkah-langkah penulisan puisi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan diksi. Yang ketiga, pemilihan majas. Yang keempat, menggunakan imajinasi. Dan yang kelima, memberikan judul puisi yang akan dituliskannya. Yang pertama yaitu menentukan tema. Sebelum memulai menulis puisi, tentunya kita harus menentukan tema untuk menghasilkan sebuah karya, agar isi dari sebuah karya tersebut dapat menarik pembaca. Kita dapat menentukan tema dengan suasana yang bahagia ataupun menarik sehingga pembaca dapat menjiwai isi dari puisinya. Melalui tema itulah pembaca membayangkan makna setiap karya dari penyair. Yang kedua yaitu menentukan diksi. Dalam membuat puisi, kita harus menentukan diksi atau kata yang baik, agar pembaca memahami isi puisinya dan pembaca tidak akan merasa bosan apabila diksi atau pilihan kata yang kita gunakan itu sangat baik. Dengan pemilihan diksi atau kata dalam puisi juga agar memiliki kesan yang indah. Yang ketiga yaitu pemilihan majas. Dalam pemilihan majas ini yang menyebabkan puisi yang dibuat menjadi prismatik atau memiliki banyak makna dan memiliki kesan yang unik. Ini tidak beda jauh ya dengan menentukan diksi, supaya puisi yang kita buat itu dapat menarik dan mempunyai kesan yang indah. Yang keempat yaitu menggunakan imajinasi. Dalam puisi, menggunakan imajinasi agar pembaca dapat membangkitkan emosi atau pesan yang disampaikannya pun sangat terasa bagi pembacanya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu memberikan judul puisinya. Membuat judul puisi dengan semenarik mungkin, karena semakin menarik judul yang kita buat,
maka minat pembaca untuk membaca karya puisi kita semakin besar. Yang terakhir yaitu ada aspek-aspek yang diperhatikan dalam pembacaan puisi. Dalam aspek-aspek ini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu ekspresi, yang kedua yaitu lafal, yang ketiga yaitu tekanan, dan yang keempat itu intonasi. Yang pertama, ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, tergantung pada isi dan nada puisi yang akan disampaikannya. Jika puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah yang diperlihatkan juga harus sedih. Demikian pula bila puisi yang mengisahkan kebahagiaan, ekspresi yang kita perlihatkan juga harus bahagia. Jadi tidak mengisahkan puisi kebahagiaan, tetapi ekspresi yang diperlihatkannya sedih. Itu tidak begitu ya. Jadi ekspresinya harus sesuai dengan puisi yang telah dibuatnya. Yang kedua yaitu lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasinya itu harus jelas. Apabila kurang jelas dalam penyampaian tiap katanya, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal atau ditangkap oleh pembacanya. Yang ketiga yaitu tekanan. Dalam membaca puisi, perlu diperhatikan tekanan dari kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Setiap kata terkadang memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya, semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat penekanannya. Yang keempat yaitu intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan sebuah karya puisi. Intonasi ini yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisinya dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibacanya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.